Shalom anak-anak semuanya. Wah, senang sekali kita bisa bersama-sama lagi belajar firman Tuhan. Semua sudah siap ya? Alkitabnya sudah siap? Ya, bagus sekali. Dan saya senang karena anak-anak semangat belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami. Hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan belajar firman Tuhan dan kami percaya Engkau akan menolong kami, memberikan pengertian kepada kami supaya kami dapat mengenal Engkau Tuhan Yesus dengan benar dan kami juga diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita akan belajar dari nas Alkitabnya dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 11, Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 dan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Anak-anak, siapa di antara kamu yang pernah ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kamu kasihi? Mungkin ada di antara kamu yang sudah ditinggalkan oleh ibumu atau ayahmu, atau oleh salah seorang temanmu. Bagaimana perasaanmu ketika kamu ditinggalkan oleh orang yang sangat kamu kasihi? Iya, pastilah kamu sedih sekali. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus dan ibu-ibu yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka pun sedih sekali ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mengalami penderitaan di kayu salib dan Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus dikuburkan. Anak-anak mereka sedih sekali waktu itu. Nah, setelah beberapa hari Tuhan Yesus dikuburkan, pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus dikuburkan, ada ibu-ibu yang bersiap-siap untuk pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana, dan Salome. Mereka di sana punya kebiasaan, jika ada orang yang meninggal dunia setelah beberapa hari dalam kubur, mereka akan datang lagi untuk meminyaki dan memberikan rempah-rempah sebagai tanda mereka menghormati dan mengasihi orang yang sudah meninggal dunia itu. Nah, anak-anak, ibu-ibu itu mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus dan memberinya rempah-rempah. Pada waktu di perjalanan, mereka berbicara atau ngobrol ya satu dengan yang lainnya. Mereka tahu bahwa kubur Tuhan Yesus itu ditutup dengan batu besar. Mereka berkata seperti ini, "Siapa nanti yang akan menggulingkan batu penutup kubur itu?" Ya, anak-anak, bagaimana ya? Mereka itu kan perempuan-perempuan yang tenaganya tidak sekuat laki-laki. Bagaimana batu besar yang berat itu yang menutup kubur Tuhan Yesus itu bisa dibuka oleh mereka? Anak-anak, sementara mereka masih di jalan, ya masih jauh dari kubur Tuhan Yesus, pagi itu ada sesuatu yang terjadi di tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Pada waktu itu, seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan
Di Alkitab dikatakan, wajah malaikat itu bagaikan kilat, bajunya putih bagaikan salju. Nah, pada waktu malaikat itu turun dari langit, ada sesuatu yang terjadi di kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Terdengar bunyi yang menggelegar yang menakutkan. Batu kubur yang menutup kubur Tuhan Yesus itu terbuka dan membuat para prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus jadi ketakutan. Mereka dikatakan di dalam Alkitab, mereka begitu gentar dan seperti orang mati. Mereka belum pernah melihat peristiwa hebat seperti itu. Anak-anak, pastilah itu sangat menakutkan. Dan para prajurit itu tidak tahan melihat kuasa Tuhan. Anak-anak, memang benar, kuasa Tuhan itu sangat dahsyat. Dan jika kita mengalami hal seperti itu, pastilah kita juga akan gemetar ketakutan. Tidak ada orang yang bisa tahan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Dan tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang bisa menghalangi rencana keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu, meskipun kubur Tuhan Yesus itu ditutup dengan batu yang besar, dimaterai dan dijaga oleh prajurit-prajurit yang kuat dan berani, itu tidak bisa menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Anak-anak, ayo kita katakan bersama-sama ya, Tuhan Yesus berkuasa. Nah, waktu itu ketika perempuan-perempuan tiba di kubur Tuhan Yesus, mereka merasa heran. Mereka jadi tercengang karena mereka melihat batu penutup kubur Tuhan Yesus sudah terguling dan mereka bisa melihat bagaimana kubur Tuhan Yesus itu sudah terbuka. Ketika mereka masih berdiri sambil termangu-mangu melihat kubur Tuhan Yesus, tiba-tiba ada yang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Wow, siapa dia ya? Kamu pasti tahu siapa dia. Perempuan-perempuan itu jadi takut sekali. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka tidak berani memandang kepada orang yang ada di dekat mereka itu. Mereka menyadari orang yang di dekat mereka itu utusan Tuhan, yaitu malaikat Tuhan. Anak-anak, waktu itu malaikat Tuhan berbicara kepada perempuan-perempuan itu. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Anak-anak, malaikat Tuhan tahu bahwa perempuan-perempuan itu datang untuk mencari Tuhan Yesus. Sekarang kita baca ya dari Alkitab apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada perempuan-perempuan itu. Kita akan membacanya dari Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 7. Ya, kita baca bersama-sama ya. Sudah siap semuanya? Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu, mereka jadi teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Mereka melihat
kubur Tuhan Yesus kosong. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Jadi Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Sebab kalau tidak bangkit, tentu mayatnya ada. Anak-anak, malaikat Tuhan itu kemudian berkata lagi kepada mereka. Dia berkata seperti ini, "Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Nah, anak-anak, ibu-ibu itu cepat-cepat keluar dari kubur itu. Mereka berlari meninggalkan kubur itu sebab mereka begitu ketakutan dan juga bersukacita karena mereka melihat peristiwa itu. Mereka ingin cepat sampai ke tempat murid-murid Tuhan Yesus berada. Anak-anak, jika kamu dan saya punya kabar yang menggembirakan, pasti kamu ingin menceritakan kepada orang lain kabar menggembirakan itu. Demikianlah yang dilakukan oleh Maria dan teman-temannya. Mereka segera memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kepada semua saudaranya yang lain tentang kabar gembira bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus kuburnya terbuka dan mayatnya tidak ada di sana. Anak-anak, berita gembira itu ternyata tidak disambut dengan baik oleh mereka. Apa yang diceritakan oleh Maria Magdalena dan teman-temannya dianggap omong kosong. Murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mempercayai peristiwa itu. Mereka berpikir itu tidak mungkin terjadi. Namun anak-anak, ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang ingin membuktikan kebenaran berita yang sudah mereka terima. Kedua murid itu adalah Petrus dan Yohanes. Mereka ingin membuktikan benar tidaknya berita yang mereka terima. Mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes berlari cepat-cepat menuju kubur Tuhan Yesus. Anak-anak, Yohanes itu lebih muda dari Petrus, sehingga Yohanes larinya lebih cepat dan Yohanes sampai lebih dahulu daripada Petrus ke kubur Tuhan Yesus. Ketika Yohanes sampai di kubur Tuhan Yesus, dia hanya menjenguk kubur itu dari luar. Dia hanya melihat dari luar apa yang ada di dalam kubur itu. Kemudian Petrus datang menyusul Yohanes. Ketika Petrus datang, Petrus langsung masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus dan Petrus melihat kain kapan sudah terletak di tanah. Kain peluh yang tadinya ada di kepala Tuhan Yesus juga sudah tergulung rapi di tempat yang lain. Anak-anak, kemudian Yohanes jadi ikut masuk ke dalam kubur itu dan ia melihat kain kapan dan kain peluh itu. Anak-anak, Alkitab mengatakan Yohanes percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Anak-anak, rupanya selama mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka belum mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam perjanjian lama, bahwa Tuhan Yesus itu harus bangkit dari antara orang mati. Sesudah itu Petrus dan Yohanes mereka kembali pulang ke rumah mereka. Sementara Petrus dan Yohanes pulang, anak-anak, Maria Magdalena masih ada di dekat kubur Tuhan Yesus. Ia menjenguk ke dalam kubur sambil menangis. Dan ketika dia menjenguk ke dalam kubur, dia melihat ada 2 orang malaikat Tuhan yang berpakaian putih.
yang seorang duduk di sebelah kepala dan satu lagi duduk di sebelah kaki di tempat mayat Tuhan Yesus dibaringkan. Malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan ia melihat Tuhan Yesus berdiri di situ. Namun saat itu Maria belum mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ketika Tuhan Yesus berkata-kata, Maria Magdalena masih juga belum menyadari dan belum mengenali bahwa yang berkata-kata dengannya adalah Tuhan Yesus. Maria menyangka bahwa yang berkata-kata dengan dia adalah penunggu taman. Sehingga pada waktu itu Maria berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Anak-anak, Maria begitu sedih. Maria masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan itulah yang membuat Maria belum mengetahui atau belum mengenali bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Anak-anak, ketika Maria masih sedih, Tuhan Yesus memanggil namanya. Katanya, "Maria." Nah, begitu Maria mendengar namanya dipanggil, dia berpaling kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang Maria mengenali Tuhan Yesus. Lalu Maria berkata, "Rabuni," artinya guru. Anak-anak, tentu Maria begitu senang melihat Tuhan Yesus. Sekarang Maria melihat langsung Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian. Kemudian pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Anak-anak, itu peristiwa yang sungguh luar biasa. Maria pulang dengan gembira. Maria tidak sedih lagi. Maria pulang dengan kepastian bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Maria tentu memberitahukan kembali kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa dia sudah melihat Tuhan Yesus langsung, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia telah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus telah menang. Dosa dan maut telah dikalahkan. Anak-anak, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25-26. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ayat 25-nya adalah ayat hafalan kita ya. Ayo kita akan ucapkan bersama-sama ya. Yohanes 11 ayat 25. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, anak-anak, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut dan Tuhan Yesus
sudah memberimu kepastian hidup yang kekal. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus berkuasa membebaskanmu dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Percayalah bahwa kebangkitannya sudah membuktikan Tuhan Yesus berkuasa memberikanmu hidup yang kekal selama-lamanya. Jika hari ini kamu mau mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa mengangkat tanganmu. Turunkan lagi tanganmu. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita semua akan mengucap syukur. Kita memuji nama Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan kematian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan bersukacita karena Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu memuji nama-Mu, dan kami terus mau percaya bahwa kami sudah memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.